Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara saudariku, ada juga saudara ya karena di online ada laki-laki. Ya, baik. Serta saudariku semuanya, saya nggak panggil Nanda ya, saya lebih suka dipanggil kakak aja dah. Baik. Mari kita senantiasa menjadikan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, terutamanya nikmat keimanan, kemudian nikmat mempelajari Al-Quran. Ya, semua dengan ini kita juga diberikan nikmat pemahaman dan nikmat untuk mengamalkan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Dan kita panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW beserta para rukanya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya ingin tanya, saya sudah diperkenalkan belum? Belum? Sebelumnya juga belum? Baik. Kalau di buku yang saya pegang ini, di halaman terakhir itu ada biodata saya. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Raden Soekarno ya. Saya lahir tanggal 7 bulan 7 87. Kemudian menurut keterangan orang tua saya itu bertepatan dengan pukul 1 malam hari Senin malam atau Selasa pagi 27 Ramadan. Itu menurut keterangan beliau. Iya. Baik. Kemudian pendidikan saya semuanya dari SD sampai aliyah atau ibtidaiyah sampai aliyah itu di Sulawesi semuanya. Jadi saya juga orang Sulawesi walaupun kelahiran Bengkulu. Ya, saya kelahiran Bengkulu. Sama. Baik. Alhamdulillah. Ada sekampung saya juga di sini. Jadi saya lahir di kota Bengkulu. Ya. Saya diberi nama Soekarno karena berdekatan dengan rumah Soekarno dulu di situ. Ada rumahnya Soekarno kan? Baik. Itu salah satu di antaranya kenapa nama saya Soekarno. Gitu. Kemudian pendidikan pertama dari lingkungan keluarga itu dengan pengajian dasar Al-Quran. Kemudian menghafal Al-Quran itu saya dari tahun 2000 sampai Januari 2006, di 5 tahun 5 bulan. Nah, karena waktu saya masuk dulu tamat SD, saya juga terkadang banyak main. Kemudian alhamdulillah bisa menghafalnya dengan baik dan bertahan sampai selesai. Nah, gitu. Kemudian mengambil sanad di Mesir. Ya. Jadi sanadnya alhamdulillah, sanad saya ada qiraat asyar. Qiraat 10 ya berarti. Sugro yang kecil, ada kubro juga. Saya belum selesai kubro dan belum mengambil. Kemudian riwayat hafiz saya ada 3 jalur. 3 sanadnya. Kemudian sanad tajwid, jazariyah, kemudian tuhfatul atfal, kemudian ada lagi sanad tajwid yang lain. Ya. Itu berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian di sini disebutkan tadi syarat-syarat untuk mendapatkan sanadnya. Baik. Yang pertama harus hafal matan jazariyah. Nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang saya hafal atau yang saya baca dari Syekh Nabil, saya akan berikan koreksian. Oh, ini nggak sesuai. Harus dihafal dengan yang sesuai. Karena ada banyak sedikit versi yang berbeda. Misalnya ada di situ keterangan misalnya liul fidhu, ada juga liuntiku. Itu keterangan yang berbeda. Ya. Kemudian
Syarat yang kedua adalah tes bacaan dan tulisan mengenai isi apa yang kita pelajari. Nanti namanya tes tulisan, yang kedua tes tulisan, yang ketiga tes praktek bacaan. Jadi setelah teori ada prakteknya. Ini tes praktek bacaan. Tapi kalau tes praktek bacaan ini, mohon maaf, kalau yang bercadar harus buka cadarnya, karena saya periksa gerak bibirnya. Karena letak bibir itu terkadang hurufnya kedengaran sesuai, tapi posisi mulutnya nggak sesuai. Maka itu harus diperiksa juga antara kesesuaiannya dan tidaknya. Begitu. Ya. Dulu di Mesir saya pernah juga mengajar akhwat di tempat Syekh Nabil mengajar akhwat. Dan di situ bagi yang belum, masih yang pemula, bacaannya itu buka cadar, tapi yang sudah bagus nggak buka lagi. Yang sudah diakui bacaannya Syekh Nabil nggak buka lagi. Itu menunjukkan bahwa harus diperiksa juga satu-satu. Karena nggak menjamin suaranya bagus, makhrajnya sudah bagus. Contoh misalnya penyebutan huruf lam sukun, kebanyakan al dan al. Yang mana yang sesuai kira-kira? Yang kedua. Maka itu harus diperiksa. Ini sudah sesuai atau belum? Itu makanya harus dilihat kesesuaiannya. Ya. Misalnya contoh saja. Kemudian yang ketiga adalah tes bacaan atau praktek bacaan. Jadi ini diperiksa ketebalannya sudah sesuai atau belum. Ya. Misalnya ketika membaca ikhfa, nanti kita jelaskan, ada ya ketika huruf ikhfa atau huruf-huruf yang ikhfa itu sukun atau tanwin itu bertemu dengan isti'la, maka dia juga harus ikut tebal mengikuti huruf isti'la setelahnya. Kalau bukan huruf isti'la berarti bacaan ikhfa-nya tipis. Ini harus diperiksa sudah sesuai atau belum. Karena ada teori, ada praktek, harus ada dilihat prakteknya sudah sesuai atau belum. Ya. Kemudian yang keempat, bagi yang online. Ya. Bagi yang online nggak boleh, misalnya kalau BAK atau BAB bawa sambil dengerin di toilet, jangan. Ya. Jadi langsung aja ke toilet, kan ini ada rekamannya. Nanti itu diputar ulang kembali dan didengarkan. Mana yang belum mengikuti, ya situ penjelasannya yang belum diikuti, jadi dilihat. Ya. Tapi harus jujur, karena sesuatu itu harus dengan kejujuran, nggak boleh dengan kebohongan. Nggak ada berkahnya kalau kebohongan, ya, ditolak juga periwayatannya. Kemudian harus hadir terus menerus, dan tidak boleh ketiduran. Harus diperlihatkan kesungguhan. Ya. Yang misalnya alasannya tidak hadir karena ketiduran, itu saya tidak terima. Baik, itu bagi yang online. Tadi sudah diperkenalkan ada 4 syarat kan? Baik. Setuju nggak dengan syaratnya? Berarti cuma 3 orang yang bilang setuju. Setuju nggak dengan syaratnya? Baik, alhamdulillah. Nggak ngantuk ini? Enggak, baik. Dari pada pertemuan pertama ini saya akan bahas itu dari awal buku, tapi belum masuk pada materi Muqaddimah Jazariyah. Tapi materi ini berkaitan dengan tajwid, ya, berkaitan juga dengan bacaan-bacaan nanti yang kita baca. Ya. Kita mempelajari apa namanya? Tajwid. Jadi setiap ilmu itu memiliki 10 dasar yang harus kita ketahui. Walaupun nggak semuanya, tapi sebagiannya cukup mencukupi. Maka di sini berkata Syekh Ibn Sabban, innama badi'a kulla fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadi' al-ismu listimdadi hukmu syar'i, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa,
wa man daral jami'a nala syarafa. Ya. Artinya inna mabadi'a kulla fannin asyarah. Ya. Setiap ilmu itu memiliki 10 dasar. Ya. Jadi setiap ilmu ada 10 pondasinya. Ya. Yang pertama al-haddu, pengertian. Yang kedua al-mawdu'u, materi bahasan. Yang keempat as-samarah, manfaat daripada ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga wa fadluhu, keutamaannya. Kemudian yang kelima nisbah, penisbahannya ya, dengan ilmu-ilmu yang lain misalnya, atau kolerasinya. Kemudian wal wadhi', siapa peletaknya atau penemunya. Kemudian yang ketujuh alismu atau al-ismu, nama ilmu yang kita pelajari. Kemudian al-istimdadu, sandaran, apa dalil-dalilnya misalnya ya. Kemudian hukmu syar'i, hukum syar'inya, mempelajari ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah masail, permasalahan ilmu yang kita pelajari ya. Disebutkan wal ba'du bil ba'di iktafa ya. Siapa yang memahami sebagiannya maka cukup baginya. Wa man daral jami'a nala syarafa. Barang siapa yang memahami seluruhnya atau menguasai seluruhnya, maka ia meraih kemuliaan ya. Nah, berarti kalau yang belum sempat catat, masih ada rekamannya, masih bisa diputar ulang nanti. Kalau punya di sini nggak punya HP ya, berarti yang online aja yang bisa putar ulang. Nah, nanti kita kasih bukunya insya Allah. Baik, nama ilmu yang kita pelajari apa? Namanya ilmu tajwid. Kita pakai kitabnya Matan Jazari. Baik. Berarti di sini sudah tingkat lanjutan ya. Karena dasar itu adalah tuhfatul atfal ya, yang pembahasannya sedikit, cukup mencakupi hanya inti-inti pokok daripada tajwid ya. Kalau di Jazariyah banyak permasalahan-permasalahan tajwid yang dibahas. Maka ini sudah tingkat tinggi ya. Nah, termasuk sifat hurufnya, kemudian makharijul hurufnya ya. Kemudian pengertian tajwid ini apa kira-kira pengertian tajwid? Ayo, yang sudah belajar tuhfah, apa itu tajwid? Tajwid itu bisa bermakna jawwada yujawwidu tajwida, artinya mantap, alhamdulillah. Atau hasana, artinya memperindah. Baik. Sedangkan menurut istilah itu disebutkan Imam Jazari dalam bait-bait Jazariyahnya. Di sini disebutkan wa huwa i'talu hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kullu wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Sampai situ ada 3 bait ya, kita artikan secara biasa, nanti kita jelaskan maksudnya dalam pembahasan tajwid, karena ada bab tajwid di sini. Di Matan Jazari ada bab tajwid ya. Dimaksud tajwid adalah memberikan setiap huruf haknya dari sifat yang dimilikinya dan mustahaknya ya. Kemudian mengembalikan setiap huruf ke asal makhrajnya, dan lafaz yang diucapkan apabila diulang bacaannya maka harus dibaca sebagaimana pengucapan di awal. Kemudian membaca dengan menyempurnakan sifat bacaan tanpa ada beban, mengucapkan dengan halus tanpa berlebihan.
nanti kita jelaskan di bab tajwid apa yang dimaksud tanpa beban di sini, karena ada juga beban yang disyariatkan, ada juga beban yang tidak disyariatkan. Ya. Kemudian kita nanti bahas di bab tajwid juga apa itu membaca dengan halus tanpa berlebihan. Ini hanya awal-awal saja ya. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah keutamaannya. Ya. Berarti ilmu yang kita pelajari ini sangat utama. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan kalamullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah manfaat mempelajari ilmu tajwid. Apa manfaatnya kira-kira? Ayo yang sudah belajar Tufa. Memperbaiki bacaan, baik. Apa gunanya memperbaiki bacaan? Agar tidak salah makna, baik. Termasuk tidak salah makna. Kemudian agar tidak salah baca hurufnya. Kemudian yang kelima, pokok-pokok bahasan ilmu tajwid. Apa kira-kira pokok bahasan ilmu tajwid? Ini pokok bahasan ilmu tajwid, kata-kata Al-Quran dari segi pengucapan yang sesuai dengan karakter dan hak-hak huruf. Ya. Kemudian yang keenam, sandaran pengambilan. Ya, diambil dari bacaan Nabi SAW yang belajarkan kepada sahabatnya, dari sahabat kepada tabi'in, kemudian dari tabi'in seterusnya sampai kepada imam-imam qiraat, sampai kepada kita. Itu sandaran pengambilannya. Jadi tajwid ini nggak bisa dipelajari dari hanya membaca buku. Karena dari buku itu nggak bisa memperbaiki bacaan kita. Mana dibaca tebal, buku nggak bisa hanya memberikan informasi tapi nggak bisa mengoreksi. Maka orang yang membaca atau belajar dari buku itu ilmunya tidak lepas dari banyak salah, karena nggak ada yang menjelaskan. Bisa saja buku dijelaskan tapi nggak ada yang mengoreksi. Ya, ini yang penting, koreksi ini ya yang penting. Ya. Kemudian yang ketujuh, nisbah atau kolerasi dan hubungan dengan ilmu yang lain adalah ilmu tajwid itu merupakan ilmu-ilmu syara' atau syar'i yang berhubungan dengan Al-Quran, yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan disiplin ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu akidah, itu berbeda. Jadi ada karakteristiknya, ciri-cirinya tersendiri. Kemudian permasalahan ilmu tajwid adalah mempelajari kaidah. Misalnya setiap huruf yang keluar dari tenggorokan apabila bertemu dengan nun sukun atau tanwin itu harus dibaca jelas. Ya. Kemudian huruf-huruf mad. Ya, berapa huruf mad? Apa itu? Alif waw ya, apa di awi ya. Baik. Nah, ini akan dipelajari. Kalau setelah huruf mad ini tidak ada sukun atau tidak ada hamzah, maka menjadi mad tabi'i biasa. Nah, itu kalau ada hamzah berarti nggak terlepas dari mad jaiz, mad wajib atau mad silah kubra. Nah, ini dan berapa panjang harakat yang kita baca. Ini adalah kaidah-kaidah. Kemudian yang 9, peletak ilmu tajwid. Siapa kira-kira yang meletakkan ilmu tajwid? Ayo. Udah pernah dibahas belum? Belum pernah? Atau sudah ada guru yang bahas tapi belum nggak diingat? Sekarang ini sifat, nanti ada matnya. Wati lambat masuk di sini ya, di zoomnya. Nah, sifatnya bagaimana? Mengarah ke kasroh ai. Apa? Lai, ya. Alai, bukan alai. Siapa? Ya. Bukan alai, tapi alai. Bisa ya? Ada spam dulu dah. Laisa alaika. Ya. Kemudian hudahum. Perhatikan di kata hudahum. Baik. Ada lewat iklannya. Kita teruskan. Baik.
Berarti peletak ilmu tajwid itu secara praktek Nabi kita. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil yang menjelaskannya? Yang disebutkan daripada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Ummi Salamata radhiyallahu taala anha annaha na'atat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassalatan harfan. Artinya dari Sayyidah Ummu Salamah yang dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya atau bahwasanya dia menyifati bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Maka beliau menjawab mufassaratan harfan, memperjelas huruf demi huruf, ya. Baik dari ahkam hurufnya, makhrajnya, dan sifatnya, ya. Baik, secara teori siapa peletaknya kira-kira? Baik, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, ada juga yang mengatakan Abul Qasim Ubaid bin Salam, ada juga yang mengatakan Khalil bin Ahmad. Baik. Kemudian hukumnya, hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Karena hukum mempelajari ilmu secara hukum, apabila ada yang mempelajarinya, maka kewajiban terhadap orang lain itu sudah bebas. Tapi secara praktek adalah fardu ain. Setiap orang harus membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kira-kira dalilnya yang mengatakan bahwa harus dan wajib mempraktekkan bacaan sesuai dengan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Baik, watil Qur'ana tartila. Apanya tartil? Bacanya doang. Ada yang lain? Tartil itu menurut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tajwidul Quran wa ma'rifatul wuquf. Artinya membaca huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan tajwid serta mengetahui saluk baluk waqaf. Kapan wakafnya, wakaf tam, wakaf hasan, dan wakaf apa lagi? Kafi. Baik. Apa lagi wakafnya? Qadhi. Baik. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Quran, masih ada yang tahu? Tadi sudah dalil pertama. Baik, yang kedua surah Al-Baqarah ayat 121 yang bunyinya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Apa artinya kira-kira? Baik. Berarti di sini sudah tinggi bacaannya. Berapa bacaannya? 20. Baik, senyum. Senyum dapat pahala ini. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab. Bagi ulama tajwid menafsirkan ini adalah Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan memberikan hak-hak bacaannya. Apa itu hak-hak bacaan? Makhrajnya bagus, sifatnya bagus, ahkam hurufnya bagus. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepadanya. Artinya ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa di antara sifat orang yang beriman adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Itu adalah jaudatul qiraah wa husnul ada, dan tata cara yang baik pula. Kemudian dalil dari hadis
Yang pertama tadi sudah kita sebut, masih ada hadis yang lain. Innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadzal Qur'anu kama unzila. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran ini dibaca sebagaimana Al-Quran diturunkan. Ya, kemudian hadis yang lain, Iqra'ul Qur'ana biruhunil arabi wa aswatiha. Artinya, baca Al-Quran dengan dialek orang Arab. Nah, dialek ini bukan maksudnya adalah seperti bacanya Sudais, seperti bacanya Suraim, ya. Tapi dialek di sini maksudnya adalah sesuai dengan tabiat manusia tanpa dibuat-buat atau berlebih-lebihan. Nah, contoh misalnya ketika menyebutkan huruf dhad ada yang salah, seperti walau ini kan dibuat-buat berlebih-lebihan. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan makhraj huruf dhad. Nah, kemudian apa lagi?